Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan dasar-dasar teknologi bioproses yang hari ini, kita akan lanjutkan ya diskusi terkait sterilisasi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas mengapa sterilisasi itu menjadi penting ya di industri bioproses, karena kalau sterilisasi ini tidak dijalankan dengan baik ya, tapi ini kembali lagi kemarin sudah disampaikan juga, adanya sterilisasi ini kan fungsinya untuk mencegah kontaminasi. Nah, kalau terjadi kontaminasi maka berbagai hal ya yang ada di layar ini bisa terjadi ya, produktivitas turun, sel biokatalis Anda menjadi tidak tumbuh gitu ya, produknya menjadi terkontaminasi sehingga nanti produk akhirnya itu menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Biaya operasinya itu akan menjadi jauh lebih tinggi ya. Kalau tidak terjadi kontaminasi pun itu kan sebetulnya di industri bioproses biaya proses hilir itu memakan bagian yang cukup besar. Nah, kalau terjadi kontaminasi apalagi gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah diskusikan bagaimana cara-cara menghindari kontaminasi. Ya, salah satunya adalah dengan proses sterilisasi ini. Yang perlu disterilisasi itu adalah satu adalah si mediumnya, ya, atau bahan bakunya, atau substratnya, kemudian fasilitasnya. Fasilitas ini ya bioreaktor, perpipaannya, tangki-tangki, pompa segala macam itu perlu dijaga dalam kondisi steril. Kemudian nanti ketika terjadi proses transfer itu kondisinya adalah kondisi aseptis. Oke, kemudian kita sudah bahas terkait filtrasi, bagaimana prinsip filtrasi itu dijalankan. Sorry, gimana? Oke, ya, bagaimana filtrasi itu dijalankan. Kemudian filtrasi itu pada dasarnya ada tipe ya, ada filtrasi searah ya atau surface filtration, ada juga yang namanya deep filtration. Nah, sehingga di deep filtration ini pemisahannya tidak hanya berbasiskan ukuran ya, jadi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fenomena yang bisa terjadi ketika suatu fluida, di sini umumnya adalah udara ya atau gas, CO2 misalnya, fluida gas itu ada partikel-partikel kontaminan termasuk mikroba, termasuk debu dan partikel lainnya itu bisa terpisahkan atau tertahan. Ya, itu adalah metode pemisahan. Jadi proses sterilisasi dengan cara penghilangan. Sementara kalau proses sterilisasi yang kedua itu adalah dengan cara inaktivasi. Jadi ini adalah cara sterilisasi ketika si mikrobanya itu ya istilahnya apa ya, dimatikan di tempat gitu ya, dibunuh di tempat, dibuat tidak aktif tapi dia masih ada di sistem Anda gitu. Oke, kinetikanya sudah kita bahas juga ya. Ini kinetikanya sederhana. Ini merupakan persamaan orde 1. Nanti di akhir sebetulnya ada contoh latihannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika Anda melakukan sterilisasi, kan salah satunya adalah sterilisasi medium. Ya, medium ini bisa sudah disebutkan juga di kemarin ya. Mediumnya itu bisa cairan, bisa padat. Ya, secara umum fermentasi itu kan dijalankan pada kondisi cair atau kita sebutnya adalah submerge ya, submerge fermentation. Nah, tujuan awal kita itu adalah membunuh mikroba yang ada di dalam cairan tadi, sehingga mikrobanya nanti tidak bisa tumbuh, tidak bisa menjadi kontaminan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kan ada dua parameter ya ketika Anda melakukan sterilisasi. Satu adalah temperatur, yang kedua adalah waktu. Kalau Anda dan ini akan bergantung pada kemudahan si mikroba itu dibunuh atau diinaktivasi. Kita mengenal ya ada parameter yang namanya KD, konstanta kematian spesifik. Ini menunjukkan seberapa mudah sebetulnya si mikroba itu diinaktivasi. Ya, menginaktivasi dengan sterilisasi berarti Anda bicara temperatur dan waktu. Nah, nanti tergantung jenis
jenis mikrobanya apa, KD-nya berapa, nanti apakah mikrobanya itu bentuknya adalah sel vegetatif atau bentuknya spora gitu ya. Berarti Anda perlu mengeset berapa temperatur sterilisasinya dan berapa waktunya gitu ya. Nah, secara logika Anda bisa bayangkan kalau pakai temperatur relatif rendah berarti Anda butuh waktu lebih lama. Ya, katakanlah jumlah mikrobanya di awal sama gitu ya, jumlah mikroba awalnya sama, kemudian mikrobanya sama ya, 2 mikroba yang sama gitu, Anda sterilisasi dengan jumlah awal yang sama, mikroba yang sama berarti KD-nya sama ya. Nah, kalau Anda menggunakan temperatur rendah, berarti untuk mencapai N akhir kan Anda perlu lihat rasio ya. Di akhir itu ada N per N0. Nah, untuk mencapai N per N0 yang sama, kalau temperaturnya rendah, berarti waktunya panjang, gitu ya, durasinya panjang. Tapi sebaliknya, kalau Anda lakukan pada temperatur yang tinggi, itu nanti durasinya akan lebih pendek. Nah, ini yang menjadi konsiderasi ketika Anda menjalankan sterilisasi. Pada temperatur berapa harus dijalankan, dan berapa durasinya. Nah, perlu diingat, spesifik ya terkait medium atau substrat, di dalam medium tadi itu kan ada nutrisi ya, ada nutrien yang Anda tambahkan untuk menumbuhkan si biokatalis, sisa yang mau Anda tumbuhkan. Nah, ketika Anda memanaskan medium tadi dalam durasi tertentu, itu selain bisa membunuh kontaminan yang ada di medium, tapi juga ada kemungkinan si medium itu rusak, terdegradasi oleh panas ya tentunya. Nah, terkait pemanasan atau sterilisasi medium ini biasanya ada dua peristiwa ya yang menjadi concern atau menjadi perhatian gitu ketika Anda melakukan sterilisasi medium. Yang pertama itu ada yang namanya reaksi Maillard. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang tahu reaksi Maillard itu apa? Karamelisasi itu apa? Karamel tahu ya? Tahu Pak, karamel. Apa? Gula yang dipanasin terus Oke, jadi cair. secara fisik Jadi cair terus lama-lama bisa jadi keras. Kalau dingin lagi. ya dia menjadi padat gitu ya. Secara fisik dia menjadi padat. Jadi gula kan di dalam medium itu ada gulanya kan ya. Sumber karbon itu kan biasanya bentuknya gula. Nah, ketika gula itu Anda panaskan, kemudian pemanasannya mungkin terlalu lama, gula itu bisa gosong. Ya, ini yang disebut dengan peristiwa karamelisasi. Bentuknya tetap gula. Bentuknya tetap gula tapi gosong. Gosong itu kan berarti ada karbon yang berubah struktur ya. Nah, secara fisik ada yang memadat gitu ya. Jadi tidak lagi terlarut gulanya, kemudian dia berwarna coklat. Nah, sementara kalau yang Maillard reaction apa bedanya dengan karamelisasi? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Kalau Oke. baru baca di Google Pak, ada asam aminonya ya. Asam amino kenapa? Reaksi Bereaksi antara sama apa dengan apa? gula sama Ya, asam. betul. Jadi reaksi Maillard ini adalah reaksi antara senyawa bergula ya, jadi sumber gula dan senyawa berprotein. Jadi sumber proteinnya. Jadi ini reaksi antara sumber karbon dengan sumber nitrogen pada temperatur yang tinggi. Ya, pada temperatur yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau Anda panaskan nanti kalau Anda punya cukup banyak itu maksudnya konsentrasinya tinggi ya. Kalau Anda punya medium dengan konsentrasi sumber karbon dan sumber nitrogen yang cukup tinggi ya, perbandingannya mungkin hampir sama gitu ya. Atau ya biasanya sih nitrogen sedikit lebih rendah gitu ya. Nanti antara gugus amino di nitrogen dengan senyawa karbonil di sumber gula itu akan bereaksi. Kalau bereaksi, saya lupa. Kalau karboksilat dengan amino
produknya jadi apa ya? Nanti mungkin Anda cek ya. Tapi secara fisik akan berubah menjadi kuning. Ya, warna dari medium itu akan menjadi kuning. Tidak hanya sumber nitrogen juga biasanya kalau dipanaskan akan jadi kuning ya, karena nitrogen itu kan isinya juga ada karbonil dan asam amino. Tapi kalau ditambah sumber karbon yang cukup banyak, itu dia warnanya akan menjadi sangat kuning. Tapi tidak hanya merubah warna, tapi ini sebetulnya nanti akan menurunkan jumlah karbon dan protein atau sumber nitrogen yang bisa dimanfaatkan oleh si mikroba. Sama karamelisasi juga, karena kan kalau gula itu nanti terkaramelisasi, dia akan memadat, tidak larut, warnanya coklat gitu ya, Anda bisa lihat. Nah ini juga menjadi tidak bisa termanfaatkan. Oke, yang umumnya menjadi concern itu adalah yang maillard. Maillard ini biasanya diatasi dengan cara kalau Anda Anda mau menumbuhkan medium ya, misalnya kalau medium yang cukup sederhana itu Anda biasanya mencampurkan ini triptofan, glukosa, dan yeast extract. PGY medium. Ini biasanya cukup banyak mikroba yang bisa ditumbuhkan dengan mencampurkan 3 komponen ini. Ini medium kompleks ya, hitungannya medium kompleks, kecuali glukosa gitu ya, karena di dalam triptofan dan atau tripton gitu ya, dengan yeast extract itu isinya macam-macam. Tapi secara umum glukosa adalah sumber C-nya, yeast extract adalah sumber N-nya. Nah, biasanya yang dilakukan adalah ini tidak langsung dilarutkan jadi satu. Tidak langsung dilarutkan dari satu menjadi satu cairan gitu ya, tapi Anda pisahkan glukosanya. Glukosanya dipisah, triptofan dan yeast extract-nya dipisah, masing-masing dilarutkan sesuai komposisi awal gitu ya. Jadi tergantung nanti konsentrasi masing-masing itu berapa. Katakanlah mungkin ini 20 gram per liter, mungkin ini 5 gram per liter, ini mungkin yang 10 gram per liter gitu ya. Nah, ketika Anda butuh 1 liter medium, ya berarti nanti Anda bagi 2 gitu ya proporsinya. Kebayang ya? Anda bagi 2 boleh, bagi yang 1/3, 2/3 boleh, tapi nanti ketika Anda campur menjadi 1 liter, konsentrasinya tetap harus terpenuhi. Ya, jadi nanti campuran triptofan dan yeast extract itu jadi satu cairan sendiri, glukosa jadi cairan sendiri, itu Anda sterilisasi. Setelah panas, setelah disterilisasi ya, setelah dingin, itu Anda campurkan baru bisa dimasuki inokulum. Biasanya praktek yang umum seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Nah, cara mensterilisasi medium cair, ya, kalau mediumnya, kalau gas sudah kita bahas ya, itu adalah filtrasi. Mau skala kecil, skala besar biasanya tetap menggunakan filter. Tapi kalau skalanya adalah skala kecil, kalau mediumnya itu adalah medium cair, ini alatnya ya menyesuaikan ukuran gitu ya. Kalau cukup kecil ya, cuman beberapa Erlenmeyer kecil gitu, Anda sebetulnya bisa menggunakan autoclave yang seperti ini. Ini kayak apa? Mungkin ada yang suka masak, tahu ini bentuknya mirip apa? Pressure cooker, Pak. Ya, pressure cooker atau panci presto ya. Ya, jadi memang panci presto kan sebetulnya juga panci bertekanan ya, pressure cooker. Nah, ini juga sama, hanya di dalamnya diisi air. Oke, kalau skala besar, ini namanya autoclave ya. Autoclave itu ada beberapa ukuran. Ada yang skala kecil sekali ya, seperti ini, hitungannya skala kecil. Kemudian ada yang skala besar dan ada yang skala lab. Skala lab itu kira-kira ukurannya sebesar mesin cuci, agak ya sekitar itulah, sekitar itu. Nanti ini ada saya tunjukkan videonya. Jadi ada cara pengoperasian autoclave skala lab.
Would you want a surgeon to use a scalpel that has bacteria growing on it? Of course not. Surgical instruments must be sterilized. That means no living organisms are present. There are lots of products that need to be sterilized: pharmaceuticals, equipment, solutions, medical waste, even tattoo needles. If bacteria, fungi, or viruses are present, the result could be deadly. So how do we sterilize materials in the lab? We use a device called an autoclave. Basically, an autoclave is a powerful pressure cooker that uses heat, steam, and pressure to destroy microorganisms. First, we'll sterilize a solution using the slow exhaust cycle, and second, we'll sterilize some empty bottles using fast exhaust. We need to sterilize this flask containing an agar bacterial media. Cover the top with foil and place a piece of autoclave tape over the foil. Nah, biasanya tadi ada Erlenmeyer ya yang berisi medium agar yang mau disterilisasi, kemudian peralatan-peralatan gelas yang mau dipakai nanti ya mungkin untuk menyimpan medium setelah diinokulasi kayak gini ya. Kemudian mungkin untuk mensampling, untuk menyimpan sampel gitu. Nah, ini perlu Anda sterilisasi juga. Sehingga nanti ketika Anda pakai itu sudah dalam kondisi steril. Nah, kalau di Indonesia jarang sih ya. Kalau ketika saya S3 lumayan umum dipraktekkan, itu setiap yang disterilisasi itu dikasih strip seperti ini. Jadi bentuknya kayak apa itu? Kayak isolasi tapi yang kertas itu ya. Kayak masking tape ya. Jadi tapi sebetulnya nanti ada garis-garisnya ini. Nah, kalau sudah kena panas, garisnya akan berubah menjadi hitam-hitam gini. Jadi untuk membedakan ini botolnya sudah disterilisasi atau belum sebetulnya. Autoclave tape looks like regular masking tape. The difference is that it has a special ink that causes black diagonal lines to appear when exposed to high temperature. Turn on the power and make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the... Ini bentuk autoclave-nya ya, skala lab. Tadi udah kelihatannya dari samping seperti apa. Nah, ini diisi air dulu di bagian bawahnya. Karena air ini yang nanti akan dipanaskan terus jadi steam. The level indicator line. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket, close the lid, and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize, the temperature to 121 degrees Celsius, and the pressure to 15 psi. The slow exhaust mode prevents the liquid from boiling over and out of the flask. Run the autoclave for at least 15 minutes. While it's running, enter the date and time and the operation details in the log and initial. Once the cycle ends and the... Nah, biasanya kalau autoclave skala lab itu dioperasikannya pada temperatur 121 derajat. Ya, 121 derajat, tekanannya sekitar 2 sampai 3 bar. Nanti kalian bisa cek ya kondisi steamnya seperti apa. Nah, kemudian pemanasan pada atau sterilisasi pada temperatur tadi itu durasinya berapa tadi? Sekitar 15 menit. Ya. Itu 15 menit itu pada temperatur sterilisasi. Jadi temperatur 121 derajat. Jadi tentunya durasi keseluruhan akan lebih lama karena kan Anda butuh waktu si autoclave-nya maksudnya ya. Autoclave-nya itu butuh waktu untuk memanaskan si airnya ya dari temperatur kamar menjadi temperatur 121, baru nanti 121 di holding ya istilahnya, di holding selama 15 menit, kemudian nanti dia di exhaust, didinginkan, temperaturnya tekanannya diturunkan, temperaturnya diturunkan. pressure gauge reads 0 psi. Slowly open the door wearing heat-resistant gloves. The black lines are visible on the autoclave tape, indicating that the proper temperature was reached. Once the culture media has cooled to about 45 degrees Celsius, it's ready to be poured into Petri dishes. Now let's run a second autoclave cycle, this time using the fast exhaust to sterilize some empty bottles. Tighten the cap, but then loosen it about halfway. Place the autoclave... Nah, tadi disebutkan ya, dan ini perlu Anda ingat nanti kalau Anda butuh melakukan sterilisasi botol-botol seperti ini. Jangan pernah
apa istilahnya, mengencangkan tutupnya itu sampai rapat sekali. Jadi biasanya ditutup sampai rapat, terus dibuka sedikit gitu ya, dua putaran kecil gitu. Tujuannya adalah ya nanti kan kalau autoclave-nya sterilisasinya jalan, itu kan tekanan di dalam autoclave itu kan akan cukup besar ya. Jadi kalau Anda menutupnya terlalu rapat, itu nanti tutupnya bisa pecah karena kena tekanan yang sangat tinggi. Jadi kalau tidak ada rongga, itu nanti bisa pecah. Tape over the lid and put the bottles into the basket. Set the autoclave to 121 degrees Celsius, 15 psi, and a 20-minute runtime. Select the fast exhaust mode. Complete and initial the log. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door and remove the basket. The black lines are visible on the tape, indicating that the proper temperature was reached. The autoclave is now ready for another run. Remember, slow exhaust is for liquids and medical waste. Fast exhaust is for empty glassware and instruments. Now you're ready to go to the lab and use an autoclave. Oke, dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti semoga ada kesempatan untuk mencoba ya dan melihat ya silakan. Itu sebenarnya kayak dipanasin aja gitu kan ya, Pak? Ya, Tapi pakai dipanasin tapi steam. kan pakai steam ya. Kalau autoclave pemanasannya adalah sampai level airnya menjadi steam. Kalau Kalau dikukus beda ya? Kalau dikukus enggak, kalau dikukus itu baru sampai boiling water kan ya skalanya. Nah, temperaturnya kan beda berarti. Temperaturnya beda, itu bisa dipakai untuk mensterilisasi. Cuman kemampuan sterilisasinya tentunya akan beda ya. Temperatur 100 derajat 1 atm dengan temperatur 121 2 sampai 3 bar gitu ya. Kalau steam kan pasti tekanannya di atas 1 atm. Nah, ini akan beda. Ketika digunakan untuk mensterilisasi bahan yang sama, volume yang sama gitu, dalam durasi yang sama, tentunya yang panasnya lebih tinggi akan lebih mematikan lebih banyak mikroba. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Di lab mikro TK ada di lantai 3. Jadi nanti mungkin kalau kalian ada kesempatan masuk lab, bisa dilihat autoclave. Autoclave-nya bentuknya agak beda ya. Kalau tadi kan agak semi manual ya untuk menurunkan tekanan itu kan pakai muter si bagian ditutupnya. Nah, kalau yang ada di lab itu sudah lebih otomatis ya. Jadi proses menaikkan tekanan, kemudian holdingnya, kemudian menurunkan tekanan dan menurunkan temperatur itu sudah otomatis. Jadi kalian tinggal tutup, nyalain gitu ya, di on-in gitu. Nanti kalau sudah jalan, cycle-nya sudah beres, biasanya sudah bisa dibuka itu kalau temperaturnya sudah turun sampai sekitar 70 sampai 80 derajat, tekanannya sudah atmosferik, itu bisa dibuka. Biasanya autoclave itu sudah ada pengamannya. Jadi kalau belum mencapai kondisi aman untuk dibuka, dia masih akan terkunci. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini sterilisasi gas sebenarnya sudah dibahas. Kalau gas itu sterilisasinya pakai filter. Kemudian umumnya filternya adalah filter yang hidrofobik gitu ya, hidrofobik sehingga moisture pun itu tidak bisa lewat. Ya, jadi kalau udara itu biasanya filternya pakai filter yang hidrofobik. Nah, kalau aerasi ini mungkin kalian juga perlu familiar ya. Jadi kalau Anda mengaerasikan fermentor, reaktor itu biasanya satuan aerasi itu adalah VVM. VVM ini adalah volume udara atau volume gas per volume reaktor. Jadi rasio volume ya, volume gas per volume reaktor per waktu, per menit. Ya. Kemudian jadi ketika Anda katakanlah menggunakan reaktor volumenya 1 meter kubik.
Berarti kira-kira kebutuhan udaranya itu adalah 100 liter per menit. Nah, ini kalau menggunakan sterilisasi, Anda bisa bayangkan ya kalau sistemnya seperti autoclave, itu modelnya itu adalah sterilisasi batch, ya. Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa sterilisasi itu bisa dilakukan secara batch, bisa secara continue. Nah, kalau yang pakai autoclave itu adalah secara batch. Bayangkan kalau kebutuhannya seperti ini dan harus dilakukan dengan batch gitu ya. Jadi dilakukan sterilisasi continue menggunakan filter. Jadi udaranya bisa mengalir terus dalam kondisi steril. Ya, ini sudah kita bahas. Ini bentuk namanya cartridge-nya ya. Jadi cartridge dari si filter udara tadi. Oke, kalau jadi yang begini, nah ini sebetulnya nanti akan tergantung produsennya, kemudian akan tergantung skala dari filternya gitu ya. Jadi nanti ada ya, ini kayak unit biasa lah ya, ada bagian yang bisa disambungkan dengan perpipaan. Oke, nah nanti kalau dipasang, ini skema kalau misalnya dia dipasang di fermentor, bentuknya adalah cartridge tadi ya. Di sini sebutannya adalah pack air filter. Nah, nanti udara itu akan diatur laju alir, bukan diatur laju alirnya ya, diatur seberapa banyak mengalir menggunakan keran, ada valve untuk mengatur alirannya. Ya nanti laju alirnya berarti ada flow controllernya. Kemudian nanti dia ngalir. Nah, ini sebelum udara masuk gitu ya, ini harus dipastikan bahwa sistem fermentor dan perpipaannya itu steril. Ya, jadi bukan udara masuk baru pipanya disterilkan. Jadi harusnya ya fermentornya disterilkan dulu, pipanya disterilkan gitu pakai steam. Jadi ini sekaligus ya mensterilkan si pipa dan fermentornya. Oke, nanti di bagian agak belakang ditunjukkan bagaimana biasanya proses sterilisasi fermentor. Nah, setelah pipa, jalur-jalurnya ya, intinya jalur-jalurnya, kemudian reaktornya sudah steril, baru nanti udara yang disterilkan lewat filter itu bisa dimasukkan. Tentunya ini masuknya setelah sudah ada cairannya gitu ya. Nah, sterilisasi medium dan reaktor itu bisa jadi disatukan. Jadi dipanaskan reaktornya itu kan artinya nanti bisa memanaskan medium di dalamnya. Atau bisa jadi mediumnya sudah disterilisasi dulu di tempat lain. Misalnya jumlahnya terlalu banyak gitu ya, sterilisasinya bukan batch, pakai continue, itu berarti nanti ada unit lain yang berfungsi untuk mensterilkan si medium cairnya. Nah ini untuk mensterilkan fermentornya. Baru nanti medium cair masuk, inokulum masuk, udara aerasi masuk. Oke. Selain untuk udara ya atau untuk CO2, oksigen, nitrogen gitu ya, selain untuk yang fasanya gas, filter itu bisa digunakan untuk mensterilisasi bahan yang memang tidak bisa terlalu dipanaskan ya. Walaupun ini apa ya, jarang gitu ya, karena beberapa jenis vitamin itu biasanya nanti dilarutkan di medium cair, terus medium cairnya disterilisasi pakai steam, dipanaskan. Tapi misalnya ada bahan-bahan yang sangat-sangat sensitif ya untuk vitamin tertentu yang mungkin sangat sensitif terhadap pemanasan, atau medium yang sifatnya tidak boleh dipanaskan mungkin karena ada bahaya safety ya, misalnya hidrokarbon gitu ya, minyak gitu. Nah, ini sterilisasinya bisa menggunakan filter. Tapi secara umum dipanaskan. Dipanaskannya pakai steam karena steam kan kapasitas panasnya lebih besar gitu ya. Nah, pemanasannya itu bisa secara batch, tadi sudah disebutkan, itu adalah dengan autoclave. Tapi kalau jumlah medium cairnya itu banyak gitu ya, itu biasanya digunakan sterilisasi dengan mode continue ya, dengan mode continue. Ini sebenarnya sama ya dengan pertimbangan mode batch dan mode continue kan secara umum
pemilihan dua model itu didasarkan pada jumlah bahan. Ya, rata-rata kalau jumlah bahannya sedikit itu lebih prefer kalau pakai batch. Tapi kalau bahannya banyak itu juga itu akan lebih prefer menggunakan mode continue atau prosesnya continue. Nah, continue itu ada yang langsung ya, kontak langsung, ada yang kontaknya tidak langsung. Ya, kalau kontak langsung ini contohnya seperti ini ya. Jadi akan ada yang namanya holding section. Jadi holding section ini adalah bagian di mana terjadinya si sterilisasi. Ya, jadi durasi sterilisasi ya terjadi di sepanjang holding section tadi. Nanti kita akan lihat kurvanya ya. Nah, kalau prosesnya itu adalah proses kontak langsung, artinya steam dengan medium itu nyampur. Ya, jadi medium masuk ke perpipaan, kemudian steamnya diinjeksi di pipa tadi kan nyampur ya. Temperaturnya tentunya akan naik, temperatur medium akan naik. Kemudian nanti dia diatur. Jadi alat heat exchange, bukan heat exchanger ya istilahnya. Jadi ya unit sterilisasi pipa ini diatur panjangnya. Jadi yang menjadi parameter desain di sini adalah berapa panjang dari si pipanya. Kemudian panjang pipa itu maksudnya panjang di bagian holding sectionnya ya. Kemudian berapa laju alir dari steam dan berapa laju alir si mediumnya. Sehingga nanti ketika masuk di holding section, berapa durasinya. Berapa durasinya, berapa temperaturnya, nah itu yang menjadi parameter desain. Nanti setelah holding section, jadi sebelum holding section ini adalah tahap pemanasan ya. Jadi dari temperatur awal medium sampai mencapai temperatur sterilisasi, itu adalah tahap awal, ke tahap pemanasan, kemudian adalah tahap holding. Nah, setelah tahap holding, ini menjadi tahap cooling, jadi tahap pendinginan. Ini biasanya dipasang expansion valve, jadi untuk menurunkan tekanan, sehingga kalau tekanannya turun, nanti temperaturnya akan ikut turun. Kemudian dibuat agar penurunannya itu lebih drastis lagi, itu dipasang flash chamber atau knockout drum. Mungkin Anda pernah dengar ya, atau nanti mungkin di kuliah lain Anda akan dengar istilah KO drum, itu knockout drum. Jadi untuk menurunkan tekanan secara cepat gitu. Sehingga tekanan si medium ini akan turun temperaturnya. Nah, kemudian dia akan steril kondisinya. Oke, ini agak lompat-lompat ya slide-nya. Oke, nah di sini mungkin ke sini dulu saja. Oke. Nah, kalau secara sebetulnya sih batch dan continue ya, Anda bisa lihat seperti ini. Ya. Anda bisa menjalankan proses sterilisasi itu dengan durasi yang pendek ya. Durasi yang pendek ini akan bergantung pada jenis alatnya ya. Jadi kalau Anda punyanya atau mode operasinya itu adalah mode batch ya. Anda menggunakan mode batch itu biasanya akan mengikuti profil yang hijau. Ya, dia akan mengikuti profil yang hijau. Kenapa? Karena butuh waktu yang lebih lama biasanya untuk memanaskan bahan. Kenapa butuh waktu yang lama? Karena jumlah bahannya saya bilang relatif banyak tuh kayak gini ya. Jadi kan sama seperti konsep reaksi batch ya. Kalau reaksi batch itu kan semua bahan masuk duluan gitu terus direaksikannya bersama-sama. Nah, kalau yang sterilisasi batch juga seperti itu. Jadi bahan medium yang mau disterilisasi itu kan masuk ke autoclave gitu ya, atau masuk ke alat sterilisasinya bersama-sama, sehingga nanti dia butuh waktu untuk dipanaskan. Nah, kemudian setelah mencapai temperatur sterilisasi, nanti dia di holding, dan kemudian butuh waktu juga untuk didinginkan. Oke, sementara kalau continue pemanas jumlah bahan yang dipanaskan itu kan tidak langsung semua gitu ya, sedikit demi sedikit. Artinya apa? Untuk mencapai temperatur holdingnya itu bisa relatif lebih
cepat. Kemudian setelah di holding, untuk didinginkan sampai ke temperatur awal juga bisa relatif lebih cepat. Nah, tentunya kalau mempertimbangkan kerusakan medium, Anda lebih prefer yang merah kan ya, yang continue dibandingkan yang hijau. Tapi ya nanti kembali lagi, kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, menggunakan sistem continue kan berarti akan lebih merepotkan. Karena Anda butuh tangki, Anda butuh perpipaan, Anda butuh pompa gitu ya. Ya jadi harus dioptimasi berapa jumlah bahan yang akan disterilisasi. Oke, balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, kita sudah pernah minggu lalu kita sudah diskusikan terkait parameter kriteria desain sterilisasi ya. Jadi yang dilihat dari proses sterilisasi itu adalah rasio dari selnya. Awalnya ada berapa, setelah sterilisasi itu ada berapa. Tidak mungkin setelah sterilisasi itu bisa mencapai nilai 0. Ya, ini yang menjadi parameter keberhasilan sterilisasi. Tapi makin sedikit N-nya atau makin kecil rasio N per N0-nya, ya, ketika N per N0 itu semakin rendah, ya, berarti efek kontaminasinya juga akan menjadi semakin kecil. Risiko kontaminasinya akan menjadi semakin rendah. Atau sterilisasinya akan semakin berhasil. Nah, ini di set di nilai berapa? Sebenarnya tergantung pada seberapa penting atau ya seberapa sensitif si proses fermentasi itu akan terpengaruh oleh kontaminasi. Tapi rata-rata ya itu diaturnya di sekitar 1/1000 atau 1/10.000. Ya, biasanya pada rentang ini sudah dianggap resiko kontaminasinya sudah rendah. Oke, kalau sterilisasi batch ya itu kan ada heating, holding. Ya ini sebetulnya sterilisasi continue itu juga ada ya. Cuman di sini kalau sterilisasi batch Anda butuh waktu cukup signifikan untuk memanaskan si bahan. Kalau holding ini ya mungkin sama ya. Kalau continue juga kalau temperatur 121 itu mungkin bisa dilakukan di 15 menit gitu ya. Kemudian tapi di heating dan coolingnya itu secara durasi itu jauh lebih signifikan. Lebih signifikan itu maksudnya jauh lebih panjang gitu ya. Durasi yang dibutuhkan untuk sterilisasi batch itu lebih lama. Nah, karena heating itu ada durasinya, holding tentunya ada durasinya ya, cooling itu ada durasinya, maka secara total ada dua faktor ya, dua faktor itu definisinya ini, itu berarti muncul dari 3 proses tadi. Walaupun memang yang utama adalah yang ada faktor dari yang holding. Karena di situ yang paling temperaturnya paling tinggi kan ya, temperaturnya paling tinggi, kemudian di situ yang paling signifikan mematikan, menginaktivasi mikroba. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya kalau ya nanti tergantung desain alat sterilisasi batch-nya juga ya. Itu nanti akan mempengaruhi seberapa lama heating dan coolingnya. Intinya makin pendek durasi heating dan cooling itu akan semakin bagus. Karena resiko kerusakan mediumnya akan semakin rendah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Tapi soal hitungannya aja sih Pak. Oke. Tadi yang del factor itu kan dia N0 per N. Berarti kalau misalnya di tahapan batch itu yang jadi N0 itu tuh pas kalau misalnya sterilisasi batch di N0 pas kita ngitung del factor holding itu N0 setelah pemanasan atau gimana Pak? Maksudnya di sini? Saat ya misal saat holding berarti kan konsentrasi awalnya itu sebenarnya setelah
setelah mati karena heating juga gitu kan, Pak? Oke, ya betul. Cuman memang itu tidak apa ya, tidak bisa Anda hitung satu persatu memang betul. Tapi memang kalau dari sisi rumusnya saja ya, jadi N0-nya ya N0 di tiap-tiap proses. Jadi nah ini adalah N0 per N heating gitu ya. Terus ini berarti N0 holding-nya itu ya berarti yang ini gitu. NH per N holding gitu. Terus ini N holding per N akhir. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi kalau secara eksperimen Anda tidak bisa mengukur kan masing-masing berapa. Jadi sebetulnya ya Anda bandingkan saja N0 awal berapa, N akhir berapa. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, kalau yang continue, tadi sudah disampaikan, ini umumnya dilakukan kalau volumenya banyak. Kenapa? Karena kalau volumenya banyak, itu repot sekali kan kalau dilakukan batch. Harus dipanasin dulu. Jadi kalau Anda pecah-pecah jadi volume kecil-kecil gitu ya, berarti kan harus dipanasin, holding, dinginkan, nanti yang lain lanjut lagi gitu ya. Jadi kalau di sini dengan melakukan sterilisasi continue, siklus heating, holding, cooling itu bisa diminimalkan. Waktunya bisa diminimalkan, reproducible itu artinya kekonsistenan faktor tadi ya, kekonsistenan Anda bisa dapat N di akhir itu berapa, itu lebih reproducible. Oke, kemudian temperatur operasi ya tentunya bisa dibuat lebih tinggi sehingga holding time-nya lebih pendek gitu ya. Tapi ini akan sangat bergantung pada seberapa baik gitu kontak antara si steam dengan si bahan yang mau dipanaskan. Oke, kemudian kebutuhan steamnya akan lebih sedikit. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat ya, di dalam proses sterilisasi continue, itu tidak semata-mata yang memanaskan bahan yang dingin, itu si steamnya langsung. Jadi ada namanya unit preheater gitu. Jadi nanti dia bisa dipanaskan dengan bahan yang tadinya sudah agak panas gitu. Jadi bisa ada proses yang namanya heat recovery. Oke, kemudian sama ya seperti proses continue secara umumnya, Anda bisa buat prosesnya berjalan secara otomatis. Kan tinggal ngatur ya flow rate pompa, buka tutup valve, itu kan bisa diatur secara otomatis. Oke, unit sterilisasi continue, ya namanya sterilisasi kontak panas, ya namanya heat exchanger ya. Jadi bentuknya macam-macam sebetulnya, cuman di sini ada contoh, di sini ini kok jalan sendiri. Oke, ini sorry. Ya, ini bentuknya adalah spiral heat exchanger. Kenapa spiral? Karena di dalamnya itu sebetulnya nanti ada bagian yang berputar-putar gitu ya. Pipanya itu muter-muter di dalam situ. Sehingga nanti kontak antara si steam dengan si mediumnya itu terjadi di pipa tadi. Oke, nah ini skema yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau ini pemanasannya kontaknya kontak tidak langsung ya. Jadi untuk memanaskan medium awal ya, unsterile medium itu adalah medium awal, itu Anda panaskan ya. Kalau mungkin awal kalau belum ada medium sama tidak ada medium yang sudah dipanaskan gitu, ya mungkin awalnya masih pakai steam gitu ya. Awalnya dipanasin pakai steam, kemudian di holding, kemudian diturunkan di knockout drum gitu ya. Steamnya nanti dipisahkan. Nah, tapi medium yang sudah panas ya, setelah kontak dengan steam itu kan mediumnya panas ya. Setelah mediumnya panas, walaupun temperaturnya itu sudah diturunkan di expansion chamber atau di knockout drum, temperaturnya kan masih lumayan tinggi ya. Ini bisa digunakan untuk memanaskan medium awal. Ya, jadi medium yang masih dingin itu dipanasin pakai medium yang sudah agak dingin gitu ya istilahnya ya. Jadi yang sudah agak dingin, kemudian nanti temperaturnya kan turun ya, baru nanti didinginkan pakai cooling water. Terus gitu muter gitu. Jadi ini yang dinamakan proses heat recovery.
Ini kayaknya di kuliah OPK mestinya sudah pernah dijelaskan ya, walaupun mungkin konteksnya bukan sterilisasi, tapi sama untuk sterilisasi itu ada peluang heat recovery. Jadi bahan-bahan yang dipanaskan, kemudian ketika mau dipakai itu harus didinginkan, itu dia tidak akan langsung didinginkan pakai cooling water. Tapi mungkin didinginkan dulu pakai medium awal yang dingin. Sehingga nanti medium itu agak hangat, medium yang sudah dipanaskan itu nanti temperaturnya lebih turun. Prinsipnya kayak gitu. Oke, sekarang bioreaktornya. Nah, kalau bioreaktor ini tentunya akan juga penting ya, kalau bioreaktor itu perlu disterilisasi karena bagian dalamnya ya, terutama itu kan nanti akan berkontak dengan si medium dan inokulum. Ya, nanti bergantung pada ukurannya. Ya, jadi kalau ini bioreaktor skala lab ya, Anda mungkin sama kalau nanti Anda punya kesempatan masuk lab, Anda akan lihat Bu Penia punya beberapa reaktor ya, ada yang ukurannya setengah liter sampai ukuran 3 liter. Ini adalah kira-kira ini apanya? Reaktornya cuma segini, tapi ya kotakannya sih nggak sampai 4 ya, biasanya 1 tapi gede. Kira-kira tahu nggak ini apanya? Ada yang bisa nebak? Tito, ada? Halo? Ini suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Pak. Oke, ada yang mau coba nebak? Ini apanya kira-kira? Kotakan yang menyertai bioreaktor ini. Tidak ada suara? Sudah pada... Inokulum bukan, Pak. Bukan. Bukan. Inokulum masuk ke bioreaktor. Ini tuh adalah pengendalinya. Jadi controller dari si reaktor ini. Jadi komputer untuk mengendalikan, ini reaktornya batch ya, ini reaktornya batch. Ini adalah kontrolernya. Kontroler apa? Kontroler untuk misalnya dia butuh pengaturan pH. Ya, berarti nanti ada botol asam basa gitu ya yang harus diinputkan, nanti diatur flow-nya dari sini. Ya, nanti yang baca istilahnya apa ya? Baca probe-nya gitu ya. Indikatornya ada pH indikator dicemplungin ke reaktor ya. Nanti dia akan dibaca oleh komputer yang ada di controller ini. Nanti kalau pH-nya turun berarti dia harus diisi kalau pH-nya turun berarti harus diisi basah, atau kalau pH-nya naik berarti harus diisi asam. Nanti dia yang mengatur. Bisa dijalankan secara otomatis. Oke, nanti itu kita diskusikan lagi di bagian reaktor sih. Nah, kalau reaktornya seperti ini, cara mensterilisasinya bagaimana? Bisa secara batch ya, karena ini kan relatif kecil ya. Jadi mungkin diisi mediumnya dulu, terus ditutup gitu ya, ditutup rapat. Nanti bagian-bagian yang terbuka itu biasanya di seal gitu, pakai kapas atau pakai aluminium foil, terus nanti disterilisasi di autoclave. Kalau masih masuk di autoclave, itu biasanya sterilisasinya dilakukan di autoclave. Nah, terkait kontaminasi ya, ini bukan di bagian sterilisasi, tapi lebih ke bagian desain reaktor. Karena bagian dalam itu rawan, karena nanti kan yang akan berkontak dengan medium itu kan bagian dalam ya, sehingga nanti desain dari bioreaktor itu biasanya dibuat sehalus mungkin, ya, biar tidak gampang ditempeli oleh mikroba. Oke, itu kalau reaktornya kecil. Nah, kalau reaktornya besar, nah nanti beda lagi ya, kan nggak mungkin ya kalau reaktor yang pilot atau reaktor yang gede gitu yang tingginya mungkin bisa sampai 6 meter, 7 meter masuk ke autoclave. Autoclave-nya segede apa? Nah, ini biasanya dilakukan yang namanya proses sterilization in place atau cleaning in place. Cuman karena mungkin waktunya hari ini tidak cukup, ini sudah menjelang jam 2, mungkin diskusi terkait sterilisasi reaktor kita lanjutkan
minggu depan, atau setelah presentasi tugas 3 gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kuliah hari ini saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.